saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali tahun 2022 ini, kita pasti mempunyai rencana, niat, harapan, cita-cita, dan tekad tertentu. Kita tentu berharap bahwa semuanya itu dapat terrealisir selama tahun berjalan. Namun kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang selama tahun 2022. Semuanya itu masih tanda tanya. Ada kejutan, ada surprise, seperti mendapat durian runtuh, blessing in disguise, berkat yang tersembunyi. Tetapi bisa terjadi juga hal-hal yang di luar dugaan kita dan tidak seperti yang kita harapkan. Sebagai umat beriman Katolik, kita memiliki Bunda Maria yang setia menemani dan mendampingi persiaraan hidup kita dan menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2022 ini. Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Allah. Pesta ini ditempatkan pada awal tahun dengan maksud untuk mengingatkan kita dan mengajak kita bahwa kita mempunyai tokoh teladan dan teman dalam mengarungi perjalanan hidup selama tahun 2022 yang masih serba tanda tanya itu. Maria seorang yang sungguh beriman dan penuh penyerahan diri pada Tuhan. Ia sungguh taat dan setia kepada suara, rencana, dan kehendak Allah meskipun banyak hal yang dia belum mengerti. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dia rela menerima tugas luhur dan mulia sebagai Bunda Allah. Tepat bahwa di awal tahun 2022 ini kita diajak dan disadarkan lagi untuk membaharui iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus bersama Bunda Maria, agar kita memperoleh rahmat, berkat, kekuatan dalam menapaki tahun 2022. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, memelihara dan memberi kita damai sejahtera. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Itu kita dengar tadi di dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan. Di situ ada iman, ada kepercayaan, dan di situ pula ada optimisme. Kita diajak untuk melihat sisi campur tangan Tuhan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita, apapun keadaannya. Dengan satu keyakinan dasar dan kuat bahwa Tuhan memberikan harapan atau hope, cinta atau love, sukacita dan kegembiraan, joy, damai, peace, dan kebahagiaan atau happiness yang penuh kepada kita. Selama masa Advent kemarin kita sudah memasang 4 lilin dengan 4 kekuatan tadi, yakni harapan, cinta, sukacita, kegembiraan, damai, dan kebahagiaan di dalam nuansa pertobatan. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa keempat hal itu, harapan, cinta, sukacita, kegembiraan, damai, dan kebahagiaan, akan kita raih di tahun 2022 nanti.
Seperti Bunda Maria menyimpan segala peristiwa hidup dalam hatinya dan merenungkannya. Saya katakan mengkontemplasikannya, melakukan discernment dengan melibatkan Tuhan, baru melaksanakannya apapun keadaannya. Itu juga yang kiranya yang harus kita jalani selama tahun ini. Ada satu pengalaman menarik ketika dulu saya memimpin pencurahan Roh Kudus, dan biasanya sebelum pencurahan Roh Kudus dalam seminar hidup baru dalam Roh itu ada satu sesi tentang Bunda Maria sebagai ciri khas dari pembaharuan karismatik Katolik. Setelah pencurahan roh, ada seorang ibu dari Semarang yang menceritakan pengalamannya, bukan pengalaman tentang pencurahan Roh Kudus itu, tetapi tentang bagaimana jawaban atas doa-doanya yang dia terima dengan perantaraan Bunda Maria. Tentu kesaksian ini tidak jauh dari pencurahan Roh Kudus, karena memang Maria adalah orang yang pertama yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga sepanjang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia juga memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga seluruh perjalanannya itu menjadi suatu perjalanan praise and worship, perjalanan pujian dan penyembahan kepada Allah itu sendiri. Ibu itu menceritakan di dalam keluarga dia mengalami kesulitan pada awalnya untuk mendidik anaknya laki-laki yang pada waktu itu sudah di kelas 3 SMA. Anak itu nakal sekali. Tiap hari pulangnya malam, tidak tahu apa yang dia kerjakan dengan teman-temannya. Di atas jam 12, 1, 2 baru pulang, dan bangunnya bisa jam 9 pagi. Tetapi ibu yang baik ini, yang setia setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi dan juga setia dalam devosi kepada Bunda Maria, dia terus berdoa untuk anaknya ini dengan perantaran Bunda Maria. Dia tidak melakukan apa yang kasar terhadap anaknya karena dia tahu itu bukan cara yang terbaik untuk mendidik anak. Suatu malam, tiba-tiba jam 10, setengah 11 malam, ada bunyi-bunyi di kamar anaknya. Dia berpikir, wah, anak saya ini pulang cepat, jangan-jangan dia sakit. Dia mengetok pintunya dan berkata, "Nak, ada apa dengan kamu? Apakah kamu sakit?" Anak itu menjawab, "Tidak, Ma, saya biasa-biasa kok." Puji Tuhan. Terus besok paginya tiba-tiba ada bunyi lagi, kerasak-kerusuk di dalam kamar. Ibunya yang bangun pagi siap untuk berangkat untuk misa di gereja, dia juga khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu dengan anaknya. Mungkin dia sakit, dia juga mengetok pintunya. "Ada apa dengan kamu?" Anaknya itu buka pintu dan berkata kepada ibunya, "Ma, misa pagi jam berapa?" Dan ibunya sangat terharu, ya menangis, ya walaupun tidak dilihat anaknya. Dia katakan, 5.30, Nak. "Kamu mau ikut juga?" "Iya," katanya. Dan setelah itu anaknya berubah 180 derajat. Itulah Bunda Maria, itulah Roh Kudus, ahlinya merubah orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada akhir tahun ini atau pada awal tahun yang baru ini, bila ada kerinduan yang gugur di tahun lama, yakinlah asa yang baru mekar bersemi di tahun baru ini. Jika ada derita yang masih menggores hati di tahun lalu, biarlah sembuh
di tahun yang baru ini. Bila ada yang pahit di tahun sebelumnya, biarlah jadi manis di tahun baru ini. Mungkin ada kegagalan yang terjadi di tahun 2021, tetapi percayalah, Dia tak akan mengecewakan mimpi-mimpi indah kita di tahun 2022. Yang terpenting kita percaya. Yang terpenting kita memiliki keberanian untuk percaya. Yang terpenting juga kita bekerja sama dan berjalan bersama dengan rahmat Tuhan. Selamat mengarungi tahun 2022. Semoga dengan pertolongan doa Santa Maria Bunda Allah, Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita sekalian. Amin.